Timun Emas dan Raksasa. Kisah Nusantara ini mengajarkan kepada semua orang tentang dongeng kita bahwa dengan keberanian, kebijaksanaan, dan pertolongan Tuhan, kita bisa menghadapi segala rintangan dan bahaya. Dongeng kita cerita Timun Emas dan Raksasa mulai dari sebuah desa yang damai. Hiduplah seorang janda tua yang sangat merindukan kehadiran seorang anak. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang raksasa di hutan yang bersedia memberinya seorang anak, tetapi dengan syarat anak tersebut harus dikembalikan kepada raksasa ketika sudah berusia 17 tahun. Karena sangat ingin memiliki anak, sang janda setuju. Raksasa itu memberikan sebuah biji timun emas kepada janda tersebut dan memintanya untuk menanamnya di kebun. Tak lama kemudian, biji itu tumbuh menjadi sebuah timun emas yang besar. Ketika dibelah, di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang cantik. Janda itu menamainya Timun Emas. Waktu berlalu, dan Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang baik dan cantik. Namun, saat usianya mendekati 17 tahun, sang janda mulai khawatir akan janji kepada raksasa. Ia pun memberitahu Timun Emas tentang asal-usulnya dan perjanjian dengan raksasa. Timun Emas merasa sangat sedih, tetapi ia juga sangat pemberani. Mengetahui waktunya hampir tiba, sang janda meminta bantuan seorang pertapa bijaksana di desa tersebut. Pertapa itu memberikan 4 benda ajaib kepada Timun Emas untuk melawan raksasa, sebutir biji mentimun, sehelai selendang, segenggam garam, dan sebongkah terasi. Pada hari ulang tahun ke-17 Timun Emas, raksasa datang untuk menagih janjinya. Sang janda dan Timun Emas pun melarikan diri ke hutan, tetapi raksasa mengejar mereka. Saat raksasa hampir menangkap mereka, Timun Emas melemparkan biji mentimun. Ajaibnya, biji itu tumbuh menjadi ladang mentimun yang sangat lebat dan menghambat langkah raksasa. Namun, raksasa berhasil melewati ladang tersebut dan terus mengejar. Selanjutnya, Timun Emas melemparkan selendang, yang berubah menjadi jaring besar dan menjerat raksasa. Tapi, raksasa berhasil melepaskan diri dan kembali mengejar. Timun Emas kemudian melemparkan segenggam garam yang segera berubah menjadi lautan luas. Raksasa berusaha berenang melintasi lautan itu dengan susah payah. Akhirnya, ketika raksasa hampir mencapai mereka lagi, Timun Emas melemparkan terasi. Seketika, terasi itu berubah menjadi danau lumpur yang dalam dan lengket. Raksasa terjebak di dalamnya dan tidak bisa bergerak. Setelah berusaha keras, raksasa akhirnya tenggelam dan menghilang di dalam lumpur tersebut. Dengan rasa lega dan kebahagiaan yang tak terhingga, Timun Emas dan ibunya kembali ke desa. Penduduk desa menyambut mereka dengan penuh sukacita, dan cerita tentang keberanian Timun Emas segera menyebar luas. Setiap orang kagum dengan kecerdikan dan keberanian Timun Emas dalam menghadapi raksasa yang menakutkan itu. Setelah peristiwa itu, Timun Emas menjalani kehidupannya dengan lebih tenang. Ia membantu ibunya di rumah dan di ladang, serta sering mengunjungi tetangga untuk berbagi cerita dan membantu mereka. Keberanian dan ketabahannya membuatnya dihormati oleh seluruh penduduk desa. Namun, di suatu tempat yang jauh, tersiar kabar bahwa raksasa yang lebih kuat dan berbahaya telah mendengar tentang kekalahan saudaranya. Raksasa ini, yang bernama Guntur, memutuskan untuk mencari Timun Emas dan membalas dendam atas kematian saudaranya. Guntur adalah raksasa yang sangat besar, dengan kekuatan luar biasa dan kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Sementara itu, Timun Emas tidak menyadari ancaman baru yang sedang mendekat. Ia terus menjalani hari-harinya dengan damai, bercocok tanam, dan merawat ibunya yang semakin tua. Pada suatu hari, seorang petapa tua datang mengunjungi desa mereka. Petapa itu adalah orang yang sama yang dulu memberikan benda-benda ajaib kepada Timun Emas. Petapa itu memperingatkan Timun Emas tentang bahaya yang mendekat. Ia berkata bahwa Guntur, raksasa yang lebih kuat, sedang dalam perjalanan untuk mencarinya. Timun Emas, meski merasa cemas, memutuskan untuk tidak lari lagi.
Ia ingin melindungi desa dan ibunya dari ancaman guntur. Petapa itu memberikan timun emas sehelai selendang ajaib dan sebuah pisau sakti. Ia juga mengajarkan beberapa mantra perlindungan yang bisa digunakan dalam keadaan darurat. Timun emas berterima kasih kepada petapa dan bersiap-siap untuk menghadapi ancaman baru. Beberapa hari kemudian, langit mulai mendung dan badai besar mulai melanda desa. Penduduk desa mulai ketakutan karena mereka tahu bahwa badai ini bukan badai biasa. Timun emas, dengan tekad yang kuat, memutuskan untuk pergi menemui Guntur dan menghentikan ancamannya sebelum mencapai desa. Dengan menggunakan selendang ajaib, Timun emas mampu terbang ke puncak gunung di mana Guntur bersembunyi. Di sana, ia bertemu dengan Guntur yang sedang memanggil badai. Dengan keberanian yang luar biasa, Timun emas menantang Guntur untuk bertarung. Pertarungan antara Timun emas dan Guntur berlangsung sengit. Guntur menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan angin dan petir, sementara Timun emas mengandalkan kecerdikannya dan benda-benda ajaib yang diberikan oleh petapa. Setiap kali Guntur menyerang, Timun emas berhasil menghindar dan membalas serangan dengan tepat. Dalam sebuah momen kritis, Timun emas berhasil menusukkan pisau sakti ke kaki Guntur. Raksasa itu mengaum kesakitan, dan tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Meski terluka, Guntur terus berusaha menyerang, tapi kekuatannya mulai melemah. Timun emas tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengucapkan mantra perlindungan yang diajarkan oleh petapa, dan seketika muncul cahaya terang yang melingkupi tubuhnya. Cahaya itu begitu kuat sehingga Guntur tidak bisa mendekati Timun emas. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, Timun emas mengayunkan pisau sakti ke arah Guntur dan mengenai dadanya. Guntur roboh ke tanah dengan suara gemuruh. Tubuhnya mulai menghilang, dan badai besar yang melanda desa perlahan mereda. Timun emas merasa lega, tetapi juga sangat lelah. Ia berlutut di samping tubuh Guntur yang mulai lenyap dan berdoa agar ancaman raksasa ini tidak pernah kembali lagi. Ketika kembali ke desa, Timun emas disambut dengan sukacita yang lebih besar lagi. Penduduk desa mengadakan pesta besar untuk merayakan keberaniannya. Ibunya memeluknya dengan erat, penuh rasa bangga dan syukur karena anaknya telah menyelamatkan desa mereka 2 kali. Timun emas tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana di desanya. Ia sering mengadakan pertemuan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh penduduk desa. Ia juga mengajarkan anak-anak di desa tentang pentingnya keberanian, kecerdikan, dan persatuan. Di bawah kepemimpinan Timun emas, desa mereka berkembang pesat. Para penduduk hidup dengan damai dan makmur. Mereka tidak lagi merasa takut akan ancaman raksasa, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki pemimpin yang kuat dan berani. Selama bertahun-tahun, desa itu menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitar. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk belajar dari Timun emas dan melihat langsung bagaimana ia memimpin dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Timun emas pun menjadi semakin dikenal, bukan hanya karena keberaniannya melawan raksasa, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan cintanya pada sesama. Ia selalu menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati di antara penduduk. Suatu hari, seorang utusan dari kerajaan datang ke desa mereka. Raja telah mendengar tentang keberanian dan kebijaksanaan Timun emas dan ingin mengundangnya ke istana. Timun emas, meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju untuk pergi setelah didorong oleh ibunya dan penduduk desa. Di istana, Timun emas disambut dengan kehormatan besar. Raja mengadakan pertemuan khusus untuk mendengarkan kisah Timun emas dan belajar dari pengalamannya. Timun emas berbagi cerita tentang bagaimana ia menghadapi raksasa dan bagaimana ia memimpin desanya dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh petapa. Raja sangat terkesan dan menawarkan Timun emas sebuah posisi penting di istana. Namun, Timun emas menolak dengan hormat, mengatakan bahwa hatinya tetap bersama desa dan penduduknya. Ia lebih memilih kembali ke desanya dan terus membangun kehidupan yang damai dan sejahtera di sana.
Raja menghargai keputusan Timun Emas dan memberikan berbagai hadiah sebagai tanda terima kasih. Timun Emas membawa hadiah-hadiah tersebut kembali ke desa dan membagikannya kepada penduduk. Desa mereka menjadi semakin makmur dan terkenal. Waktu terus berlalu, dan Timun Emas menjadi seorang wanita yang sangat dihormati dan dicintai oleh semua orang. Ia menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Dengan kisah Nusantara ini, dongeng kita Timun Emas dan Raksasa tidak hanya menjadi legenda seperti legenda Gunung Merapi yang menggetarkan hati, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga bagi semua orang. Desanya terus menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan, di mana nilai-nilai kebaikan selalu dijunjung tinggi.